Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada hari ini kita lanjutkan kajian dari kitabnya Habib Ali Al-Habsyi. Sekarang sudah nyampe pada 12 Ramadan. Kita akan mengkaji tentang dzuk. Al-dzuk itu tentang rasa kehadiran Allah dan merupakan tahapan awal pada kondisi spiritual seseorang di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempatnya itu ada di dalam hati. Sifatnya tidak masuk akal. Baik, sekarang kita lanjutkan. Habib Ali Al-Habsyi berkata, setelah saudaranya yaitu Syekh Hasan bin Uwad dan Muhadim membacakan kitab yang nama kitabnya adalah Ta'iyyatuhul Kubra, beliau berkata bahwasanya ini adalah lautan yang sangat dalam, ilmu yang sangat dalam, yang kedalamannya itu tidak dapat dipahami oleh siapapun, oleh sembarang orang, kecuali orang-orang pilihan. Dan orang-orang biasa, itu kalau ngomongin dzuk, atau ngomongin hati yang hadir, maka dia rasanya tidak enak. Dan ungkapan dzuk, itu memiliki rasa khusus. Dan ada rasa indah di lisan saat dikatakan dan rasa indah di telinga saat didengar. Dan ungkapan ilmu itu punya kata-kata khusus dan orang yang berbicara akan berbicara tentang ilmunya saja. Di dalam qasidah, bait dari kitab Tahiyatul Kubra adalah keadaanku, kata Habib Ali Al-Habsyi, ada di lisan dan enak kalau didengar di telinga. Tapi penjelasannya susah dipahami. Dan Syekh Hasan menjelaskan dalam bait syairnya dengan kesimpulan bahwa al-dzuk itu adalah hadir dalam hati orang yang mengenal Allah, dan suatu itu juga dan saat itu juga sir atau rahasia Allah, kemudian ilmu Allah akan menancap dalam jiwanya. Maksudnya, kalau kita mau mendapatkan dan merasakan dzuk atau kelezatan yang nikmat dalam beribadah, yang tempatnya itu ada di dalam hati kita, maka kita harus dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus continue dalam membersihkan hati supaya mudah mendapatkan sir, mendapatkan madat, nafahat, dan juga ilmu yang kita cari ini akan cepat nyantol. Habib Ali Al-Habsyi berkata, lihatlah al-arif billah, yaitu orang-orang yang mengenal Allah. Beliau-beliau itu memperoleh kenikmatan ahli syurga atau penduduk syurga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu didapatkan semasa hidup di dunia. Padahal beliau-beliau itu tidak mengharapkan dengan kenikmatan tersebut. Dan salah satu di antara orang soleh, al-arif billah, itu berkata, jika penduduk syurga seperti kami, maka mereka berada dalam kehidupan yang lezat lagi enak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, maka syurgalah tempatnya. Maksudnya, orang yang benar-benar dekat sama Allah, yaitu orang-orang soleh dan al-arif billah, akan berlindung di syurga pada malam hari. Maka ia akan bisa berada di dunia ini dengan rohnya selama berada di syurga. Ini disebabkan karena beliau-beliau itu bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah, kemudian menahan hawa nafsunya yang mana mendapatkan derajat tersebut. Masya Allah, semoga kita semua dapat mengikuti jejak seperti orang-orang soleh al-arif billah. Amin. Artinya begini, orang soleh, orang yang mengenal Allah al-arif billah itu, sebetulnya ketika dia meninggal, ketika beliau meninggal itu tidak meninggal, akan tetapi hanya pindah alam. Ketika masih ada di alam barzah, kemudian sudah diberikan kenikmatan syurga, kenikmatan kubur, beliau-beliau diizinkan oleh Allah untuk hadir di dalam dunia, ya, untuk melihat keluarganya, muridnya. Ini disebabkan karena beliau adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan menahan hawa nafsunya. Jadi pengertiannya begitu ya, semoga bisa dipahami.
Dan jika seseorang berbuat seperti yang telah diperbuatnya dan berusaha dengan sekuat tenaganya, dengan ikhtiarnya yang kuat, maka dia tidak akan sampai kepada derajat tersebut kecuali Allah yang akan memeliharanya, mengusahakannya, dan memberinya hasil. Dia termasuk orang yang sukses, mengikuti jalan orang-orang soleh yang mengikuti jejak Rasulullah. Mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat kita dengan Nabi Muhammad dengan ikatan yang tidak pernah terputus. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongannya Nabi Muhammad dan tidak pernah mengeluarkan kita darinya. Semoga Allah menemui hati kita dengan cintanya, anggota tubuh kita dengan ibadahnya, jiwa kita dengan penghambaannya, dan sir-sirnya dan juga ilmunya untuk kita. Semoga Allah menghubungkan kita dengan orang-orang yang menghubungkan kita dengan Allah, menyatukan kita dengan orang-orang yang menyatukan kita dengan Allah, dan memudahkan kita dalam melakukan amal soleh yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Habib Ali Al-Habsyi berkata, di zaman sekarang ini kita melihat saudara-saudara muslim yang soleh yang masing-masing dari mereka itu mengajak dan mendorong kalian untuk beramal soleh dengan akhlak yang baik, dalam tutur kata yang baik, juga perbuatannya yang baik. Bila orang malas, kemudian dia melihatnya, maka si malas akan menjadi rajin. Semakin semangat berbuat kebaikan dan semakin kuat himmahnya dalam berdakwah menyebarkan ilmu. Sekarang, kamu tidak akan menemukan orang seperti itu kecuali jarang sekali dan sedikit. Kenapa? Karena orang soleh yang mau mengajak untuk beramal soleh dengan akhlaknya yang mulia akan memberi pengaruh yang baik kepada orang sekitarnya, sekalipun mereka adalah orang yang pemalas. Teman-teman yang saya hormati, kebanyakan manusia beranggapan bahwa hidup enak itu sangat banyak makanan. Hidup enak itu di saat kita banyak minuman yang lezat-lezat, pakaian yang mewah, rumah mewah, mobil keren, dan juga kemewahan lainnya. Padahal itu bukanlah hidup yang enak, melainkan itu hanya kehidupan nafsu binatang. Karena hidup yang enak, yang nyaman itu saat orang mengenal Allah dan benar-benar ikhlas mengabdi menyembah kepada Allah, maka merekalah yang memenangkan dunia dan akhirat dan juga bahagia selamanya. Habib Ali bercerita tentang gurunya, yaitu Habib Abu Bakar Al-Attas. Habib Abu Bakar Al-Attas berkata, aku adalah salah satu dari mereka orang-orang soleh yang arif billah, yang diberi dunia dan akhirat, dan Habib Abu Bakar Al-Attas memberiku dunia dan akhirat. Kalau tidak karena beliau, aku hanya dapatkan dari ibuku saja. Tapi ketika aku dirawat oleh guruku Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, aku ada pada posisi sekarang ini. Maksudnya adalah Habib Ali Al-Habsyi itu dijuluki sebagai Menteri Keuangannya Allah, berkat sir dan madat dari gurunya yaitu Habib Abu Bakar Al-Attas. Karena beliau itu termasuk waliullah yang sangat dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan beliau memiliki derajat yang sangat tinggi, tapi beliau wali mastur, tidak terkenal. Hanya orang-orang pilihan saja yang dapat mengenal beliau. Kata Habib Ali Al-Habsyi, sejak aku lahir, aku selalu dalam berkatnya Allah. Betapa banyak kebaikan yang aku dapatkan dengan wasilah guruku ini. Dan aku melihat guruku ini dalam mimpi. Dan beliau berkata, wahai Ali anakku, aku melihatmu dipersembahkan kepada Nabi Muhammad sebanyak 20 kali. Habib Ali berkata, jazakumullah khair. Dan Habib Ali berkata dalam syairnya, inna kulla man dakhala fi dairati Abi Bakar Al-Attas amana min kulli bas. Siapa saja yang masuk dalam wilayahnya Habib Abu Bakar Al-Attas, maka ia akan selamat dari mara bahaya, dari segala musibah. Habib Abu Bakar Al-Attas adalah salah satu wali terbaik pada zamannya dan termasuk wali yang mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat. Saya, kata Habib Ali Al-Habsyi, ingin kebahagiaan ini saya bagikan kepada semua orang yang saya cintai dan yang mencintai saya. Bahkan di dalam ceramah Habib Ali Al-Habsyi, beliau selalu berkata dengan doa, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku di zamanku
dan di zaman orang-orang di zamanku dengan apa yang didapatkan dan didekatkan oleh pandangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak ada lagi sesuatu yang dapat menenangkan hati saat ini kecuali duduk bersama orang-orang soleh yang mengenal Allah dan mencintainya. Karena mereka yang akan menuntunmu untuk sampai kepada pintu Nabi Muhammad. Tidak ada jalan masuk kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Dan tidak ada jalan masuk ke pintu Nabi Muhammad kecuali bersama orang-orang soleh yang mengenal Allah. Habib Ali Al-Habsyi berkata, berusahalah untuk lebih mendekatkan diri kepada orang-orang alim ulama. Karena aku melihat pada zaman ini, kemalasan dan menunda-nunda amal soleh sudah menguasai manusia. Mereka sudah cinta dunia dan hawa nafsu dan juga lupa akhirat. Semuanya itu tidak bermanfaat sebetulnya. Karena yang bermanfaat adalah cinta kepada orang-orang soleh yang mengenal Allah. Dan juga cinta kepada orang-orang berilmu, dekat dengan mereka, dan ikhlas dalam mencintai mereka. Karena mereka akan menuntun seseorang ke suatu derajat tinggi yang tidak dapat dicapainya dengan sendirian walaupun dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari derajat tersebut. Ya Allah, Allah yu'ammiru a'maruna bima amara bihi a'maral kamil min ibadihi as-salihin wa yudhiquna fi a'marina ma azaqihim wa yashhaduna ma ashhadahum ويسقينا ما سقاهم ويجعلنا ممن نحبهم وأصطافهم الله يجلي الصدى والرين من قلوبنا حتى نشاهد محبوبنا ببركة الحبيب أبو بكر العطاس والحبيب علي الحبشي وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.